Baik teman-teman, para pecinta benda warisan leluhur kita dan para subscriber di mana saja berada. Setelah lama saya vakum tidak mengupload video karena kondisi kesehatan yang memang agak-agak terganggu. Ya alhamdulillah sudah baikan. Jadi saya kembali mereview sebuah benda-benda tua ribuan tahun dari dinasti Kedatuan Lu di Sulawesi. Kita review dulu yang pertama ini. Ini tidak terlalu lebar di ujungnya ya, hanya kisaran 2,5. Ini ada merah bekas lem ya, dan ini handle kemuning ya, akarnya ini ada sipanya di sini. Ini masuk jenis kelewang lu teman-teman. Jadi kalau ada yang selama ini yang mana masuk jenis kelewang lu, yang ini tidak terlalu lebar di ujungnya ini, dan panjangnya ini panjangnya kita ukur 45 cm. Supaya lebih jelas kita ukur ujungnya ya, 4 ya, ini 4 cm, dan di pangkal sini 3. Punggung pangkal ini 1 cm. Masih berbahan lu semua karena memang masuk ini temuan-temuan dari lu ya, saya kira. Dan ini sudah terpesan, ada seseorang yang jauh minta salah satu warisan leluhur dari tanah nenek moyangnya untuk dijadikan tanda mata lah dari para pendahulu. Jadi, ada bajanya ini teman-teman, ada baja. Tentu tempaan yang dulu itu tidak terlalu seapik ya dengan tempaan sekarang yang zaman-zaman awal kita, dimana model paksinya handalnya seperti ini. Ini tidak ada saya potong, cuma saya haluskan jadi paksi hanya seperti ini. Saya kira cukup keren, dan ini sipaknya teman-teman. Tiban ini sipak tiban ya, namanya rezeki. Kalau rezekinya orang tentu tidak kemana. Kemudian ini tombak, ini tombak pusaka juga. Dari sini kita hitung seginya, dia segi berapa ya. Yuk kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya, kok 7, biasanya 8. Coba ulangi lagi. Oh 8 ini. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Ya, gimana? Oh, keren, masih utuh. Ada punggung sapinya. Ini kalau dari segi umur ini setua ya, jenis meskipun bahan yang sama. Nah, ini ada satu juga, ini kapak Lagandro teman-teman, atau kapak lu. Ini banyak sekali nikelnya yang kelihatan seperti ini. Itulah nikel. Ya, ini masuk jenis pusaka semua. Kalau pusaka kan bentuk utuhnya masih bisa dijumpai sampai sekarang. Dia tidak hancur tertelan oleh karat, walaupun tertanam di tanah. Itulah keistimewaan, dan bilanya ringan karena memang penempaannya khusus dan ditempa khusus dari bahan yang khusus. Yang jelasnya satu kata kunci ya, istimewa dan luar biasa. Pada sekitar abad ke-6 itu, ini zaman Buddha teman-teman. Kalau kapak ini ya, yang ininya segitiga nih. Ya. Teman yang di Bontang bisa perhatikan ini, dia segitiga. Ya, ininya berkumpul di sini dan di sini. Ya. Ya, pasangannya sudah ke Bontang. Jadi cuma itu yang saya bisa bagikan teman-teman. Saya tidak terlalu lama membuat konten. Ya, nanti lain kali lagi kita kupas tuntas beberapa pamor dari pusaka-pusaka leluhur di tanah kelahiran kita yang perantau ya. Begitu juga yang di Papua. Ini saya minta izin review. Sumatera, Sangatta ya, dan di mana saja berada. Ya, lupa karena lama juga Anda bikin konten. Jangan lupa di like dan di subscribe. Salam budaya, salam pusaka.